Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Kamis, tanggal 17 April tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Roni G. Kadun. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami sapa melalui Putramu Yesus Kristus, yang telah mati bagi kami untuk memberikan keselamatan bagi kami, umat-Mu Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa. Untuk itu Tuhan, kami mohon lawatan-Mu Tuhan, dan kiranya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan hamba di tempat ini Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau juga ada bersama-sama dengan pemirsa yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen di pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menaungi kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk memberikan pemahaman kepada kami Tuhan akan maksud firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu ini Tuhan, dan juga melakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga Tuhan, kami setia untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan dan perintah-Mu Bapa. Hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan adalah manusia berdosa Tuhan. Untuk itu Tuhan, hamba mohon urapan-Mu Tuhan, dan kiranya Tuhan, Engkau melayakkan hamba dan kuduskan hamba Tuhan, agar hamba layak untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba di saat ini Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Di pagi ini, pada hari Kamis tanggal 17 April tahun 2025, dalam Minggu Sengsara ke-7 atau yang disebut Pasio, yaitu Minggu Sengsara Berat. Dan sebelum memulai aktivitas kita di hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 57 sampai ayat 68, dengan perikop Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita baca di pagi ini terambil dari ayatnya yang ke-66 sampai dengan ayat 68. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami
"Hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya berikan judul dari renungan kita di pagi ini, yaitu Yesus memberikan keselamatan bagi orang percaya. Saya ulangi, Yesus memberikan keselamatan bagi orang percaya. Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen dimanapun berada. Bacaan firman Tuhan pada saat ini memberikan sebuah pertanyaan juga bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Seperti pertanyaan dari imam besar, bagaimanakah pendapat kamu? Apakah kita juga akan menjawab, Yesus harus mati? Ini adalah sebuah pertanyaan yang tentunya sulit untuk kita jawab. Bahwa apa benar kita mengatakan Yesus harus mati? Karena sudah dinubuatkan bahwa Yesus harus memilih jalan kesengsaraan yang kita kenal dengan jalan Via Dolorosa itu, di mana dia harus minum dari cawan yang diberikan Bapaknya untuk menebus dosa kita. Di sisi lain, apakah kita teganya melihat Yesus dengan hukuman mati yang seharusnya bukan Yesus yang harus mati bagi kita? Saya yakin kita akan sulit untuk memberikan jawaban di saat ini atas pertanyaan imam besar jika itu diberikan kepada kita. Untuk kita harus menjawabnya saat ini. Dan inilah yang harus kita coba renungkan seperti kata firman-Nya yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yang demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih, jika kita dapat menyimak dan menghayati firman Tuhan ini, maka inilah jawaban bagi kita. Yesus harus mati agar kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Tetapi, apakah secara otomatis kita dapat memperoleh hidup yang kekal sebagaimana kata firman Tuhan tadi? Jawabannya tidak. Tidak secara otomatis kita dapat memperoleh hidup yang kekal itu. Tetapi jika kita percaya, harus kita garis bawahi, tetapi jika kita percaya. Saya ulangi bahwa jika kita ingin memperoleh hidup yang kekal, maka kita harus percaya kepada siapa? Ya, kepada Yesus. Dan bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus, tetapi jika kita mengaku percaya kepada Yesus, maka kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Jemaat dan simpatisan siaran Bina Keluarga Kristen, jemaat GKI Ebenezer dimanapun berada. Jika kita mengatakan percaya, maka ada kalimat selanjutnya, yaitu di dalam Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Di sini Tuhan memberikan jaminan yang pasti bagi kita, sebab Dia rela mati bukan berarti
kita senang dengan kematian dari Yesus. Tetapi dia rela mati untuk menyelamatkan kita sekalian. Artinya, kita harus menghargai pengorbanan Yesus dengan mentaati dan melakukan perintah-perintahnya. Dengan demikian, hari ini kita belajar untuk mengasihi Yesus dengan segenap hati dan jangan dengan setengah-setengah. Atau kata orang, cuman asal saja. Tetapi kita jangan seperti mereka yang telah menghukum Yesus dengan menjawab, dia harus mati. Sesudah itu, mereka meludahi muka Yesus. Dan untuk itu, jika kita harus tahu bahwa Yesus mati bukan karena kehendak orang-orang yang meminta Kayafas untuk menghukum Yesus, tetapi oleh karena kehendak Bapanya. Jika kita tahu bahwa Yesus mati bukan karena kehendak orang-orang yang meminta kepada Kayafas untuk menghukum Yesus, tetapi oleh karena kehendak Bapanya, maka hari ini kita harus berubah dalam kehidupan kita jika kita telah mendukakan hati setiap orang dan hati Yesus dengan tindak tanduk dalam kehidupan kita. Yesus ingin kita sadar bahwa kita jangan katakan dan bertanya kepada orang lain, siapakah yang memukul engkau? Seperti dalam ayatnya yang ke-68. Jika kita sekarang memasuki minggu sengsara yang ke-7, kita perlu untuk menghayati makna dari kesengsaraan Yesus bagi kita sekalian. Yang seharusnya kitalah yang disalibkan, bukan Yesus. Tetapi Yesus menggantikan peran kita selaku orang berdosa. Maka sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Yesus, kita harus mempersembahkan seluruh kehidupan kita bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kembali kami menghampiri Engkau Tuhan. Tuhan, firman-Mu di saat ini Tuhan, memberikan pengertian dan pengajaran bagi kami Tuhan. Bahwa Tuhan, Engkau rela mati untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Untuk itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan termeteraikan dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami menyadari siapakah kami Tuhan. Sebab Tuhan, Engkau telah mempersembahkan tubuh-Mu sebagai korban bagi kami, sehingga kami ada di saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Tuhan darah-Mu tertumpah bagi kami, dan Engkau telah menebus kami dengan begitu mahalnya Tuhan. Bapa Surgawi yang kudus, biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu di saat ini Tuhan, mengajarkan kami untuk menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kebenaran firman-Mu Tuhan mengajarkan kami untuk setia melakukan kebenaran dan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, kami hidup untuk mempersembahkan sesuatu yang berarti dalam hidup kami kepada-Mu Tuhan dan kepada banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai dengan rayon Yordan. Biarlah Tuhan Engkau ada dalam kehidupan kami semuanya Tuhan, dalam aktivitas dan kegiatan kami di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau senantiasa melindungi, memberkati dan menyertai langkah aktivitas kami Tuhan. Berikanlah keselamatan dan perlindungan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa ada selalu dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan,
untuk melakukan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan, dan berkati umat-Mu sekalian Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau senantiasa ada di dalam setiap pergumulan-pergumulan kami, di dalam setiap harapan-harapan kami Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah yang terbaik bagi kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sakit, biarlah Tuhan Engkau mau jamah, Engkau mau urapi, dan berikanlah kesembuhan bagi mereka Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.